penglihatan jiwamu. Dulu ketika kita ada di alam rahim, saat itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab, qalu, bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Kalian pernah menyaksikannya. Tetapi apa yang pernah kalian saksikan, kalian lupakan. Dan ketika menyaksikan kembali, itulah kiamat. Terbelalak matamu, kaget. Itu yang dikatakan di sini. Faiza barikol basyur. Paham sampai di sini? Mau terbelalak matanya? Mau? Orang bodoh yang tidak mau. Waman kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta sekarang, maka akan buta nanti. Dan jalannya jadi sesat. Fa innama la ta'mal absyar wa la miltal qulubul lati fi sudur. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah mengatakan yang buta bukan matamu yang itu. Fa innama la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta adalah mata kesadaran. Ini yang kita lupakan selama ini. Bagaimana kita bisa membukakan mata kesadaran kita sehingga kita terbelalak? Mau? Ini bukan teori, ini bukti. Dan harus dibuktikan. Disitulah pentingnya kita punya guru. Guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami. Karena pendidikan sekali lagi tadi, bukan mengisi bejana. Tapi pendidikan adalah mengobarkan cahaya. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bercahaya, segelap apapun dirimu, maka akan terterangi oleh cahayanya. Itulah wasilah. Baik, kita lanjutkan. Baru 2 ayat ya. Ini masih pembukaan. Sabar, ngajinya agak berat. Saya bilang, hari ini ngaji agak berat. Jadi harus sabar. Wa khasafal qamaru. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Lu malah bulan kehilangan cahayanya. Lihat saya semuanya. Tahu bulan? Bulan bercahaya apa tidak? Bulan itu tidak bercahaya. Ini belajar IPA-nya kurang bagus. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya yang datang ke bumi dari bulan itu hanya pantulan. Bulan itu bukan sumber cahaya. Bulan itu tidak punya cahaya. Yang punya cahaya sinar matahari. Sinar matahari datang ke bulan dipantulkan ke bumi. Sehingga kita bisa melihat bulan seakan-akan bercahaya. Nah, di ayat ini dikatakan wa khasafal qamaru, apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Kapan bulan kehilangan cahayanya? Kapan? Ya ketika matahari sumber cahaya sudah tidak ada. Ini sedang cerita tentang kegelapan. Pertanyaan saya, bukankah kegelapan yang akan mengantarkan kita pada cahaya? Betul? Ulangi, kayaknya banyak yang belum mengerti ini. Ya lihat saya. Apakah sekarang di langit sana ada bintang? Ada apa tidak ada? Ada yang bilang nggak ada. Ini SD-nya di mana sih? Bintang itu mau siang mau malam ya ada. Cuman kalau siang, karena bintangnya bercahaya, siang juga cahaya. Saking bercahayanya nggak kelihatan tuh bintang. Begitu malam gelap, maka kita menyaksikan langit penuh dengan bintang. Karena syarat untuk melihat cahaya, ya harus gelap. Ngerti ini?
Pakai sains sedikit. Makanya kegelapan itu dengan cahaya tidak pernah berlawanan. Karena gelap itu mitranya cahaya. Karena syarat untuk melihat cahaya yang terang justru harus gelap. Kalau saya pakai jas biru, kemeja saya biru sama dengan jasnya. Kan kata orang Sunda, ngabelegbeg. Betul? Iya. Ngabelegbeg itu, ngerti ya? Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Makanya saya sengaja pakai jas warna biru, bajunya terang. Supaya tidak ngabelegbeg. Kan gitu. Karena syarat untuk bisa melihat ini jelas, ini harus kontras. Jadi jangan lupa. Sebetulnya bisa jadi keburukanlah yang melahirkan kebaikan. Bisa jadi kekacauan yang melahirkan perdamaian. Bisa jadi penjajahan yang melahirkan kemerdekaan. Betul? Bisa jadi gelap itulah yang melahirkan terang. Makanya kiamat itu ditandai oleh kegelapan dulu. Gelap dulu. Nah, siapa yang akan mengalami kiamat yang tidak betah dalam kegelapan, maka dia akan mencari cahaya. Yang betah dalam kegelapan, mau kiamat. Poek we setan. Darah sapino poek. Makanya ayat ini indah sekali sebetulnya. Kalau kita bernalar, wa khosafal komaru, pada saat itu bulan telah kehilangan cahayanya. Kalau bulan kehilangan cahayanya sebetulnya karena ada tidak sumber cahaya. Berarti ini sedang cerita kegelapan. Tapi kegelapan dibutuhkan untuk kebangkitan. Tadi malam saya ngajar di kelas holistik. Orang-orang yang sakit. Di sana, di pavilion. 3 jam saya ngajar tadi malam. Selesai bicara dengan mereka, saya tanya, senang nggak ketemu saya? Senang sekali. Saya dapat pencerahan. Belum selesai pertanyaan saya. Kenapa kamu ketemu saya? Karena sakit kan? Karena sakit kan? Iya, ayah. Kamu tolak sakit? Iya. Sakitlah yang telah mengantarkan kamu bertemu dengan saya. Ternyata bertemu dengan saya mahal. Harus sakit dulu baru ketemu saya. Lamun tegering mah mual panggil jeung urang. Bukankah sesungguhnya sakit itu yang telah mengantarkan mereka? Betul? Kadang-kadang kita tidak sadar. Sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup bisa jadi itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Bahkan semua yang kita suka dalam hidup bisa jadi malah melupakan kita dari Allah. Makanya di Quran Allah ngasih peringatan kepada kita. Boleh jadi itu tidak kamu suka. Tapi itu sangat baik bagi kamu. Boleh jadi itu kamu suka. Tetapi itu amat buruk bagi kamu. Makanya baik dan buruk bukan dari Allah. Baik dan buruk dari pikiranmu. Baik dan buruk itu produksi pikiran. Pikiran yang menilai itu baik. Pikiran yang menilai itu buruk. Kalau itu sudah terjadi. Disebut baik oleh kamu. Disebut buruk oleh kamu. Kalau itu kebenaran. Terjadilah. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang